Kami dikasihi oleh Tuhan, kami disayangi oleh Tuhan. Karena kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi umat perjanjian baru. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku berharga di mata-Mu dan mulia pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Haleluya. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai umat perjanjian Allah. Mengapa kita harus mengerti dan menyadari bahwa kita adalah umat Allah? Karena di dalam Alkitab berisi perjanjian-perjanjian Allah dengan umatnya, perjanjian Allah dengan hamba-hambanya,
dan kita umat perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru berisi janji-janji Allah buat umatnya. Sehingga dengan mengerti bahwa kita adalah anak perjanjian, maka hidup kita akan tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita percaya sebagai umat perjanjian, kita selalu dijagai, kita dilindungi, dan kita disertai oleh Tuhan. Dan sebagai umat perjanjian Allah, kita mendapatkan berkat karena perjanjian itu. Pembacaan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Namun yang saya mau tekankan di sini di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, siapakah yang dimaksud umat perjanjian? Saudara, yang pertama di dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih dan dihormati oleh Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus. Poin ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat perjanjian, kita ini dipilih dan kita dihormati oleh Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, alangkah bahagianya saudara dan saya dipilih dari jutaan umat di dunia ini. Dan alangkah bahagianya saudara dan saya dipilih untuk menjadi umatnya. Dan alangkah sukacitanya kalau Allah memberikan penghormatan kepada saudara dan saya. Siapakah kita? Kita manusia yang tidak ada kekuatan apapun di dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang hina, tetapi dipilih dan dihormati oleh Allah. Mengapa kita dipilih dan dihormati? Karena ada perjanjian yang Tuhan berikan melalui Yesus. Seperti Yesus dipilih dan dihormati oleh Allah. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka perjanjian yang sama itu menjadi miliknya, yaitu dipilih dan dihormati oleh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dan dihormati oleh Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hakikat perjanjian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang menikmati anugerah Allah yang luar biasa ini, tetapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diikatkan di dalam perjanjian itu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi, mari engkau mengerti betapa luar biasanya dirimu, betapa luar biasanya engkau dipilih dan dihormati oleh Allah. Engkau dijadikan sebagai anaknya yang diberikan kemuliaan, yang diberikan kehormatan di antara ciptaannya. Dan bukan hanya dalam ciptaannya, tetapi di antara jutaan bahkan miliar manusia yang ada di dunia ini. Engkau dipilihnya dan dihormatinya bukan karena engkau hebat, bukan karena apa yang kau punya, tetapi karena Tuhan mau mengikat janjinya melalui Yesus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh berkat atas perjanjian itu. Itulah poin yang pertama, supaya engkau mengerti bahwa engkau adalah umat perjanjian Allah. Sehingga di dalam kehidupanmu, engkau memegang status itu. Engkau boleh bangga memiliki
Yesus. Engkau boleh bangga dimiliki oleh Yesus karena engkau adalah kepunyaan Allah sendiri. Engkau adalah kepunyaan Yesus sendiri. Di tengah pandemi yang sedang terjadi ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, pilihan Allah bagimu tidak pernah gagal. Penghormatan Allah di dalam hidupmu tidak pernah akan gagal, tidak pernah berubah. Karena engkau umat perjanjian Allah. Oleh sebab itu, apa yang mau Tuhan katakan kepada saudara dan saya sebagai umat perjanjian Allah? Maka engkau harus mengerti akan hal ini. Maka Tuhan katakan, biarlah engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Teruslah engkau rindu untuk mengenal Tuhan seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Engkau sudah lama beribadah ataupun kau sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan kau sudah menjadi pelayan Tuhan. Ingatlah, jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya kamu dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan sebagai umat perjanjian. Ini yang Tuhan inginkan, engkau bertumbuh karena engkau dipilih, engkau dihormati oleh Allah. Inilah bagian pertama. Pagi ini kita boleh terima sebagai umat perjanjian Allah. Puji nama Tuhan. Dan esok hari saya akan lanjutkan di bagian yang kedua. Dan sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkati kehidupanmu sebagai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi umat perjanjian. Engkau dipilih dan engkau dihormati oleh Allah. Banggalah engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami pengertian bahwa kami adalah umat perjanjian yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Dan bagi kami satu kehormatan yang besar menjadi anak-Mu, karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini biarlah Engkau yang menuntun kami lewat firman-Mu ini, sehingga status kami sebagai anak Allah dimanapun kami berada, kami akan bawa itu supaya dunia boleh lihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa berkat-Mu berlimpah atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi mereka sepanjang hari ini, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.